Dalam usaha men-setting pikiran kita untuk hidup seturut firman, seringkali kita alami firman akan berbenturan dengan logika dan pemahaman yang kita miliki. Logika yang kita miliki selalu akan mendasari cara berpikir kita dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam hidup sehari-hari. Selama logika lama itu tidak dibongkar, tentu akan membuat firman yang kita terima tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Firman hanya akan berhenti sebatas informasi atau pengetahuan belaka. Saya ambil contoh. Misalnya kita mendengar pengajaran tentang pentingnya bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 42. Dalam pikiran yang belum diperbaharui, bisa saja muncul berbagai logika sebagai berikut. Saya ini jemaat biasa. Untuk mendalami firman kan tugasnya para pendeta saja, bukan buat saya. Atau saya ini orangnya sibuk sekali. Mana mungkin punya waktu untuk bertekun dalam firman? Atau buat apa bertekun? Apakah tidak cukup kalau saya sudah setia ke gereja dan sudah mendengar khotbah tiap hari Minggu? Dengan memiliki logika berpikir seperti ini saja, sudah menjadi tanda dalam pikiran kita sedang terbangun tembok-tembok logika lama yang tanpa sadar akan memblok atau menolak prinsip firman yang berbicara tentang pentingnya bertekun. Dan paling jauh firman itu akan berhenti sebagai informasi saja. Dan sebagai informasi artinya bisa kita tolak atau kita abaikan begitu saja. Lain halnya jika kita menganggap firman ini sebagai hukum yang sempurna. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Di dalam kerajaan, jika ada orang yang menolak hukum, pasti akan berhadapan dengan konsekuensi. Karena hukum adalah gambaran dari kedaulatan raja. Ini adalah logika ilahi. Jika kita menolak firman, pasti ada konsekuensi dalam hidup kita. Kalau kita memiliki logika ini saja, kita akan mengambil sikap mau melakukan apa saja untuk bertekun. Dapat kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti masih banyak lagi logika kita yang masih keliru dan masih berseberangan dengan firman-Nya. Jika kita biarkan, pasti akan membuat kita tetap hidup secara manusiawi dan duniawi. Tidak bisa hidup sebagai ciptaan yang baru. Supaya firman benar-benar mempengaruhi dan membongkar logika lama kita, firman itu harus kita teliti dengan penuh minat, sehingga firman dapat masuk ke dalam pikiran serta mempengaruhi jalan berpikir kita. Dengan demikian, logika lama kita yang sudah karatan dan usang itu akan bisa dibongkar, diganti dengan logika ilahi, yaitu logika yang akurat dan seturut dengan apa yang firman katakan. Kitab Yakobus 1 ayat yang ke-25 mencatat, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, atau hanya sebagai informasi, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata meneliti diambil dari kata Yunani parakupto, yaitu yang artinya membungkuk ke suatu benda agar bisa melihatnya, menatap atau meneliti dengan seksama, atau melihat sesuatu yang ada di bagian dalam dengan teliti, dengan penuh rasa ingin tahu. Yang pertama, mencari dengan teliti disertai rasa ingin tahu pasti didasari oleh adanya minat di dalam diri kita, sehingga kita rela menginvestasikan waktu untuk mempelajari firman lebih dan lebih lagi. Tanpa minat, kita hanya menerima dan menelan saja firman tersebut tanpa adanya tindakan lebih lanjut. Rasa ingin tahu akan membangkitkan rasa penasaran yang membuat kita ingin mencari tahu lebih dan lebih lagi hukum yang sempurna itu. Waktu akan berlalu begitu saja bagi mereka yang digerakkan oleh minat dan rasa penasaran. Bagi mereka yang tidak berminat, waktu akan terasa begitu lama dan membosankan. Minat juga akan mengkondisikan pikiran kita untuk tetap fokus dan menyingkirkan apa yang tidak penting dalam proses memilah-milah pencaharian kita. Seperti orang mencari sebuah buku di tumpukan barang-barang. Yang kedua, mencari dengan penuh ketelitian dan penuh rasa ingin tahu akan mengkondisikan pikiran kita menjadi terbuka, open-minded. Dan pasti kita akan menemukan pengertian dan pemahaman yang baru yang lebih utuh, lebih orisinil, lebih luas dan lebih mendalam.
Karena firman berkata, mereka yang meminta akan menerima. Mereka yang mencari pasti mendapat apa yang dicarinya. Matius 7 ayat yang ke-8, Lukas 11 ayat yang ke-10. Yang ketiga, dengan adanya minat akan membuat kita bertekun di dalam mempelajari firman. Bertekun diambil dari kata Yunani parameno, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai to remain beside, continue always near, yang mengandung arti selalu berusaha ada di samping, terus menjaga jarak agar selalu ada dalam jarak yang dekat. Kita mengkondisikan hati dan pikiran kita untuk terus ada dalam kedekatan yang sama dengan firman setiap harinya. Ketika kita lengah, kita menjadi kendor, mari kencangkan kembali sehingga selalu ada dalam kekonsistenan yang sama. Cek, apakah roh yang haus dan lapar selalu ada dalam hidup kita. Jika terasa kendor, minta kembali agar Tuhan memberikan roh yang haus dan lapar itu. Matius 13 ayat yang ke-12. Yang keempat, mereka yang mau meneliti hukum yang sempurna ini akan mengkondisikan hatinya untuk menerima harta yang terpendam. Logika ilahi yang akan mengubah cara berpikir kita yang lama. Matius 13 ayat 44-46. Orang ini akan mengalami perubahan sikap hati, menjadi semakin mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Tanah hatinya akan terkondisikan menjadi tanah hati yang baik, sehingga firman dapat berakar semakin dalam dan kuat di dalam pikiran dan hatinya. Kondisi tanah hati pinggir jalan, berbatu-batu dan bersemak duri, otomatis akan tersingkir dari hidupnya. Yang kelima, terima dan perkatakan prinsip firman atau logika ilahi ini sampai berkobar-kobar dalam batin kita, agar termeterai di dalam pikiran kita. Dan alamilah pembaharuan pikiran menjadi pikiran Kristus. Sudut pandang, cara berpikir kita alami perubahan dengan sendirinya menjadi selaras dengan pikiran Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-5. Amin.